Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa zaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua? Semoga insyaallah sehat selalu, dijaga dari penyakit, dijauhkan dari wabah. Bagi yang sedang terkena wabah, yang lagi positif, semoga Allah berikan kemudahan, kesabaran, karena penyakit adalah penggugur dosa. Jadi jangan patah semangat ya, yang lagi sakit tetap semangat. Yang negatif atau yang lagi alhamdulillah lagi sehat, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan, cuci tangan pakai masker, bukan cuci tangan pakai masker ya, nanti maskernya cepat habis. Ya Sam ya. Cuci tangan pakai air, lalu pakai masker, bukan cuci tangan pakai masker. Oke. Seperti yang dilihat di flyer, insya Allah pada malam ini kita akan membahas hadis Arba'in An-Nawawi. Mungkin sedikit mukadimah ya di awalan ya. Kenapa kita memilih menggunakan kitab kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini? Pertama, alasannya ini adalah kitab yang paling tersohor, kitab hadis yang tersohor di dunia Islam. Alasannya kenapa? Karena mengandung hadis-hadis inti ajaran agama Islam. Dan banyak di sekolah-sekolah, di pesantren, menggunakannya sebagai mata pelajaran hadis. Seperti kita ketahui bahwa beliau, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau adalah seorang ulama besar yang bermazhab Syafi'i. Nama beliau adalah Abu Zakaria Mahyuddin An-Nawawi. Jadi nama beliau adalah Abu Zakaria Mahyuddin An-Nawawi. Abu Zakaria ada nama kunyanya, lalu Mahyuddin adalah julukannya, yang artinya apa? Mahyuddin itu menghidupkan agama. Bayangin teman-teman. Julukannya aja menghidupkan agama. Masya Allah kan? Sedangkan An-Nawawi itu adalah julukan, sebutan di mana beliau tinggal rahimahullah, tinggal di daerah Nawa namanya. Imam Nawawi rahimahullah, beliau lahir di tahun 631 Hijriah. Sekitar berapa tahun dari sekarang ya? 900 tahun yang lalu ya? Kurang lebih 900 tahun yang lalu. Hampir seabad yang lalu. Dan kitabnya masih kita bahas sampai sekarang. Bayangin. Dan rata-rata di semua pesantren, sekolah, pondok. Kenapa? Karena tadi. Karena mengandung hadis-hadis inti ajaran agama Islam, teman-teman. Dan beliau wafat rahimahullah di tahun 676 Hijriah. Jadi usianya di usia 45 tahun. Beliau rahimahullah meninggal atau wafat di usia 45 tahun. Tapi di usia 45 tahun sudah banyak karya-karyanya. Karya-karya besarnya. Sekarang Anda tanya sama teman-teman.
Adakah yang sudah berkarya untuk agamanya? Apakah ada yang masih di dalam dunia gelapnya maksiat? Nauzubillah. Adakah yang sudah mulai mengetik atau membuat kitab? Adakah yang sudah paham agamanya? Adakah yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik? Kalau dibandingkan generasi sekarang sama ulama-ulama terdahulu, jauh teman-teman. Jauh. Umur 45 tahun ninggalin kitab, Masya Allah tuh. Kitab-kitab hadis arba'in, nih Anda sebutkan kitab-kitabnya ya. Hadis arba'in, lalu ada syarah Sahih Muslim, ada juga Riyadus Shalihin. Semua kitab-kitab karangan Imam Nawawi rahimahullah. Usianya 45 tahun tuh. Tapi nggak kaleng-kaleng. Karyanya berbobot. Nah, yang menjadi kelebihan dari kitab ini kita baca, atau kita syarah dan kita bahas bersama ini, karena seperti tadi di awal, merupakan intisari ajaran agama Islam, lalu yang ditulis juga hadis-hadis, intisari hadis-hadis, ya. Jadi mudah untuk dipelajari dan mudah untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Gitu teman-teman. Lalu juga sanadnya disingkat. Jadi kalau kita suruh hafalin hadis, sanadnya diperpanjang, wah, bisa keteteran kita ngapalinnya. Tapi alhamdulillah diperpendek. Jadi makin singkat, makin mudah dihafalkan. Lalu kemudian hadisnya juga ditahridz. Jadi jelas tuh hadis yang disebutkan itu bagaimana, apakah sahih, apakah hasan, ataukah dhaif. Dan hadis tingkatannya yang paling tinggi sahih. Nah, jadi kenapa sih kita mempelajari kitab ini? Tujuannya apa kita belajar ini? Agar kita menjadi umat Islam yang dekat dengan hadis. Kadang umat Islam taunya Al-Quran, taunya baca aja. Artinya nggak tahu, tafsirnya nggak tahu. Bacanya aja mungkin salah. Yang lebih parah lagi, hadis nggak tahu tuh. Nah, di sini nih, malam ini insya Allah akan jadi awal kita belajar hadis-hadis yang merupakan intisari ajaran agama Islam. Hadis yang pertama ini pembahasannya penting banget, hadis awal. Dan harapannya, jika kita mempelajari suatu ilmu dan kita paham, kita jadikan sebagai, kita amalkan sehari-hari. Kita jadikan pedoman hidup kita mulai hari ini dan ke depan. Bukan hanya sekedar tahu. Banyak orang yang tahu tapi nggak mau mengamalkan. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat seperti itu. Orang Indonesia nih, mazhabnya Syafi'i kebanyakan, mayoritas malah. Jadi jangan ngaku mazhab Syafi'i, tapi kalau namanya nggak tahu. Kalau kita nggak tahu salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah. Oke, kita lanjutkan. Bismillah, kita mulai memasuki di hadis nomor 1. Hadis pertama. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin man huwa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berniat hijrah karena dunia
yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi dalam sahih keduanya yang merupakan kitab yang paling sahih. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Rasyad matan hadisnya. Seperti teman-teman ketahui bahwa hadis yang pertama adalah sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi kita di sini pembahasan tentang niat nih. Dan hadis ini banyak menjadi pembuka kitab ulama. Sebut saja Imam An-Nawawi, kitab ini ya. Imam Bukhari, lalu Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam, lalu juga ada Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah wa Masahibus Sunnah. Kenapa? Kenapa sih kita banyak sekali ulama-ulama menyukai membuka kitab-kitabnya dengan membahas hadis tentang niat ini? Dan hadis ini teman-teman, sesungguhnya salah satu kaidah iman, pondasi pertama dan yang paling urgent. Imam Syafi'i rahimahullah bahkan mengatakan hadis ini masuk 70 bab fikih. Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan hadis ini merupakan sepertiga ilmu, teman-teman. Para ulama senang sekali memulai kitabnya, menulis kitabnya dengan hadis ini sebagai pengingat kepada para penuntut ilmu untuk memperbaiki niat dan keinginan. Memperbaiki niat dan keinginan hanya untuk mengharapkan wajah Allah dalam setiap amal-amalnya yang tampak maupun tersembunyi. Tuh kata poinnya itu tuh. Mengharapkan, mengingatkan kepada penuntut ilmu untuk selalu memperbaiki niat. Dan keinginan selalu dijaga keinginannya untuk mengharapkan wajah Allah. Seperti kita lagi duduk di majelis ilmu seperti ini, teman-teman. Luruskan niat kita, mengharapkan wajah Allah. Bukan cuma buat, paket data Anda banyak nih, Anda mau habis-habisin lah. Enggak. Anda mau kelihatan nge-zoom sama teman-teman. Habis Anda nggak ngapa-ngapain di rumah, kalau nggak ada nge-zoomnya kayak gimana gitu. Enggak juga. Atau, kan lagi ngetren nih nge-zoom, masa Anda nggak nyoba nge-zoom biar sekali? Enggak. Tapi luruskan niat, kita mengharapkan wajah Allah. Dan ini amalan kita nih, menuntut ilmu nih. Penting nih menuntut ilmu. Anda sempat lihat di kitab Syarh Al-Arba'in An-Nawawi, kalau kita lihat dari sisi dalil dari Al-Quran, bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 272, teman-teman. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Jadi tidak mengharapkan apapun kecuali mengharapkan wajah Allah. Kalau kita lihat dalilnya dari surat. Jadi ketika mengerjakan sesuatu hanya mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan yang lain, itulah yang harus kita kerjakan. Itulah niat kita sesungguhnya, teman-teman. Gak boleh tergantikan dengan yang lain. Rasyad, lanjutkan, Syad. Kandungan hadis. Kandungan hadis. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi poros Islam. Sehingga para ulama berkata, poros Islam terletak pada dua hadis. Yaitu hadis ini dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka amal itu tertolak. Maka hadis ini adalah dasar pijakan amal-amal hati dan timbangan amal-amal batin. Sedangkan hadis Aisyah
adalah dasar pijakan amal-amal anggota badan. 2. Wajib membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya dan antara ibadah dengan muamalah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu hanyalah tergantung niatnya. Baik, kita mulai masuk ke dalam kandungan hadis. Teman-teman bisa buka di halaman 2 ya. Jadi hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi poros Islam. Bahkan para ulama mengatakan poros Islam terletak pada 2 hadis, yaitu hadis ini dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Nah, kita bahas, nanti ada pembahasan yang hadis Aisyah insyaallah. Kita bahas yang pertama dulu. Kenapa ini menjadi terletak pada 2 hadis? Tadi kita udah jelaskan bahwa dia menjadi sepertiga ilmu, ya kan? Masuk dalam 70 bab fikih. Sebelumnya kita bahas sedikit tentang tahrij hadis ini ya. Diriwayatkan oleh 2 imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yang biasa kita kenal Imam Bukhari. Dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Dalam sahih keduanya merupakan kitab yang paling sahih. Ketika Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan dalam Sahih Muslim, dan dikatakan itu menjadi sahih atau dikatakan menjadi muttafaqun alaih. Diriwayatkan, tidak ada jalan periwayatan yang sahih selain jalan ini. Ini udah paling sahih nih. Jadi dari segi kekuatan hadis ini udah paling tinggi derajatnya. Ya, balik lagi ke dalam kandungan hadis. Ini sekedar tambahan aja biar ada faedah pemahaman mengenai ilmu hadis juga. Kalau kita lihat dari matan hadis, innamal a'malu binniyah. Nah, innama itu adalah dalam segi bahasa Arab digunakan sebagai kata pembatas. Jadi dia membatasi, apa yang dibatasi? Amal. Innamal a'mal. Nah, innamal a'mal, maka amal yang dibatasi itu adalah amal-amal khusus yang bersifat ibadah. Gitu teman-teman. Jika kita pahami dalam Islam, amalan-amalan itu terdiri dari 3 macam. Yang merupakan definisi dari iman. Bagian dari iman. Amal itu ada 3. Yang pertama, amalan hati. Amalan hati itu niat, ya kan? Lalu tawakal, takut kepada Allah. Itu amalan hati. Lalu ada amalan lisan atau mulut ya. Mungkin kita kenalnya mulut. Itu apa? Zikir, membaca Quran, mengajak orang berbuat baik dan menjauhi kemungkaran. Lalu ada amalan anggota badan, mungkin udah teman-teman tahu semua. Seperti apa? Sholat, zakat, bukan zakat. Zakat amalan anggota badan juga ketika kita membawanya atau mengeluarkannya. Lalu ada puasa, ya kan? Itu amalan anggota badan. Jadi kita ketahui dan kita sepakati dan bahwa niat itu termasuk dari iman karena dia merupakan amalan hati. Amalan hati maksudnya amal yang dikerjakan di hati. Karena dia amalan hati, maka letaknya di hati. Tidak berubah menjadi amalan lisan atau diungkapkan. Jadi jika sesuatu amalan kita niatkan ibadah, maka dia akan menjadi pahala. Jika sesuatu perbuatan hanya kebiasaan biasa, tapi jika kita niatkan untuk ibadah, maka bisa berbuah pahala juga teman-teman. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini maksudnya. Contoh deh, niat makan, minum,
Mandi itu kan sesuatu perbuatan kebiasaan yang sifatnya mubah atau boleh. Makan boleh, minum boleh, mandi boleh. Tapi ketika kita makan, ini mau makan nih, kita niatin nih, ana makan biar insya Allah nanti kuat ikut di kajian Zoom, atau ana minum teh biar nanti pas kajian Zoom ana kuat. Nah itu niatnya, niat makan dan minum itu buat ibadah. Dan itu berbuah pahala, mendapatkan pahala maksudnya. Beda kalau kita makan ya udah karena nafsu aja, karena syahwat semata. Waduh lapar nih, makan punya duit makan lagi pengen makan apa ya di GoFood ya. Nggak diniatin, kalau niatnya ana mau makan biar nanti kuat berangkat sholat malamnya insya Allah. Atau ana mau minum kopi biar nanti tahajudnya kuat, bisa jadi pahala tuh. Kalau cuma buat wah lagi ngetren nih kopi susu sebelah nih, beli yang lain udah minum masa gua nggak minum. Nah itu niatnya biasa tuh, cuma kebiasaan, nggak berbuah pahala, rugi. Kalau niat beli kopi susu cuma buat kekinian gitu kan, nggak buat wah ana mau minum kopi biar nanti malam bisa bangun 2:30. Atau nah sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya mandi? Kan tentu beda nih, kalau kita mandi cuma kebiasaan atau ana mandi biar segar, nanti biar baca Qur'annya nggak ngantuk. Nah itu pahala tuh. Tapi kalau cuma mandi doang, ayo udah ana mandi lah, nggak dapat pahala. Cuma karena kebiasaan, kan rugi kita kalau kayak gitu. Atau kalau kita misalnya makan, karena kita tahu nih, kita diperintahkan di surat Al-A'raf, wa kulu washrobu. Nah, diperintahkan Allah untuk makan dan minum. Aku mengerjakannya karena bentuk ketaatanku kepada Allah. Berbuah pahala tuh. Iya kan? Jadi kalau kita nggak niatkan buat ibadah ya, untuk memperkuat ibadah kita nantinya, nggak berbuah pahala apa-apa. Dan kita rugi teman-teman. Jadi mulai sekarang, kalau yang misalnya masih belum niat, masih ya sekedar ngerjain aja gitu, nggak punya tujuan, cuma karena pengen ibadah, tidak bertujuan buat ibadah, dirubah. Jangan cuma itu, jangan cuma asal boleh aja. Rugi kita. Bayangin gini, kalau teman-teman makan sehari berapa kali? 5 kali. Banyak juga ya 5 kali ya. 5 kali tuh makanan ini semua tuh, makanan berat semua, Masya Allah. Nyemilnya 4 kali. 4 kali nyemilnya 9 kali ini udah makan nih. Alasannya apa? Isolasi. Lagi ini nih, lagi PSBB, lockdown nih. Habis kulkas deket. Iya kan? Ya, kalau kita makan sehari, jangan 5 kali lah. 3 kali lah misalnya. Kita makan sehari 3 kali misalnya. Tiap kita makan, kita niatin buat pahala. Kali aja tuh setahun. Kali aja umur kita udah berapa? 50 tahun? 30 tahun? Ya dipotong balik lah misalnya, 15. 30 kali, wah udah banyak deh tuh angkanya. Dan bayangkan betapa banyak pahala yang kita lewat kalau kita nggak niatin dari sekarang. Yang dulu ya sudahlah, nggak bisa dirubah. Yang ke depannya ini yang kita masih ada sisa umur, ayo kita rubah. Semuanya tuh yang boleh-boleh kita rubah. Makan, minum, mandi, masih banyak yang lain. Tidur. Niatin tidur biar nanti malam kuat tahajud. Pahala tuh tidurnya. Daripada ayo udah tidur ngantuk. Ya udah minum karena haus. Kan rugi. Ya, jadi mulai sekarang insya Allah ke depannya dirubah. Jangan masih pakai pola yang lama. Karena kita udah belajar hadis pertama dari kitab Arba'in An-Nawawi.